Kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. Ternyata Sylvester Matutina pernah dibuat KO dan disebut sebagai onderdil oleh Rocky Gerung dalam perdebatan lain sebelum dipermalukan dalam perdebatan panas yang terjadi baru-baru ini. Bahkan Rocky Gerung meninggalkan relawan Prabowo Gibran ini dalam perdebatan karena Rocky Gerung malas berdebat dengan onderdil yang sering tidak nyambung ketika berdebat. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Ya. Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Dia nggak laku, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Pemirsa, Yang itu adalah orang yang takut dan orang kalah. cukup. Kalau Bermula terjadi perdebatan lucu antara Rocky dan pendukung setia Jokowi. Awalnya Rocky memberikan ulasan yang terjadi pada Partai Golkar yang ingin dikuasai oleh Jokowi. Lalu dia sebut lagi kata onder yang lain, onderbow. Untung dia nggak sebut kata lain dalam bahasa Belanda, onderbroek, yang artinya celana dalam. Tapi faktanya udah terjadi. Yang lebih penting adalah bertanya kenapa barang yang onderdil bekas masih juga dicuri oleh montirnya. Kan itu soalnya. Jokowi tahu dari awal ini onderdil doang. Ngapain dia curi? Kenapa dia nggak beli mesin baru itu kan? Karena dia nggak mampu membeli mesin baru. Bahkan dia sebutin bahwa setiap kali saya ada di Istana Negara saya mencium bau kolonial. Di Bogor segala macam. Bukan dia mencium, dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu, dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Mendengar ucapan Rocky Gerung tersebut, pendukung setia Jokowi ini mengatakan bahwa selama ini Rocky telah membodohi masyarakat dan banyak analisanya yang tidak mendasar. saya menanggapi Bang Rocky ya, pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN, termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Mendengar yang dikatakan oleh pendukung setia Jokowi tersebut, Rocky Gerung hanya menjawab santai. Silakan lakukan survei. Apakah saya membodohi atau mencerdaskan masyarakat? Namun pendukung setia Jokowi ini menjawab dengan tidak nyambung, alias jaka sembung bawa golok. Ia mengatakan bahwa bila disurvei, Prabowo Gibran lah yang akan menang, bukan Rocky Gerung. Dan relawan Jokowi ini juga mengatakan bahwa Rocky Gerung tidak laku bila dijual. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya otomatis kami ini pemenang. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya, karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh, ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Kan gampang. Mendengar jawaban dari relawan itu, Rocky Gerung setelah itu tidak lagi mengikuti perdebatan. Karena relawan itu terus-menerus gak nyambung. Malahan terjadi perdebatan sengit antara onderdil dan mantan onderdil. Dan Rocky Gerung pun sepertinya malas mendengar perdebatan itu dan langsung keluar dari arena perdebatan untuk pulang. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Ya, Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Ya, bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Kau bodoh. Goblok. Sekarang berubah.
Success is not free, is not free. You have to jilat for it. Semua ini berpikir. Ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Satu kata untuk pendukung Jokowi ini ketika berdebat dengan Rocky Gerung, memalukan. Tak mampu berdebat, emosi malah memuncak. Kejadian ini bermula ketika akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung memberikan analisanya tentang cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta 2024. Diawali dengan metodologi berpikir dengan prinsip parsimoni yang digunakan oleh ilmu pengetahuan untuk mengetahui kerumitan perdebatan adalah dengan mencari argumen paling sederhana. Dan Rocky Gerung menyatakan bahwa cawe-cawe itu adalah argumen paling sederhana. Kalau kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono tuh ya biasa aja tuh. Ada tulisan di situ bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free. You have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free. Is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Sebut nama dong. Selanjutnya, Bung Rocky menyatakan mengapa masih banyak orang yang ingin membela Mulyono setelah banyak hal yang terjadi pada demokrasi kita. Kemudian Bung Rocky membuat pernyataan satir yang menyayat hati para pendukung Jokowi bahwa kesuksesan itu tidak didapat dengan gratis, tapi dengan kerja keras. Bung Rocky menyatakan bahwa kata-kata itu salah. Yang benar adalah bahwa kesuksesan tidak didapat dengan gratis, tapi dengan cara menjilat. Dan yang menulis itu adalah narasumber iNews. Boom, seketika para pendukung Mulyono seperti tersambar petir. Petirnya kakek Zeus. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah, ya. Dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Ini kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Terima kasih. Ketika kalah dengan argumen, malah menyerang dengan sentimen. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Ya, Anda tidak punya itu kan pengecualian ya. Hampir semua paus ya rohaniawan Katolik itu nggak menikah. Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir. Ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Ketika Rocky Gerung mencoba untuk menaikkan tempo perdebatan dan ingin membalas argumen Sylvester yang lebih banyak menyerang pribadinya, relawan Jokowi ini terus saja berbicara dan memotong pembicaraan dengan menyerang Rocky Gerung terus-menerus. Dan akhirnya terjadilah perdebatan sengit. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy.
Rocky, saya mau bantah. Pendukung setia Jokowi ini semakin terpancing emosinya dan semakin tidak jernih dalam menghadapi perdebatan. Sylvester bilang bahwa Rocky telah menuduh dia sebagai penjilat kekuasaan dan dia harus membantah itu. Dan Rocky Gerung langsung membantah tuduhan itu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa Sylvester adalah penjilat. Dia mengatakan siapa narasumber itu dan kenapa Sylvester malah mengaku dan marah kalau dia bukan seorang penjilat. Semakin terpojok, akhirnya pendukung kekuasaan ini mengeluarkan jurus terakhirnya. Dia memaki-maki Rocky Gerung secara kasar dan membabi buta ala preman bayaran dan seperti akan mengajak Rocky Gerung untuk adu jotos. Beginilah kenyataannya pembela Mulyono. Kalah berdebat malah berlaku kampungan. Memalukan. Bukan kelas Rocky Gerung. Tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana, nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.